Selamat datang di Opaja. Ngobrolin apa aja. Oke. Jadi malam ini Kita ngomongin 5 film horor terseram yang ada kisah nyatanya. Jadi berdasarkan kisah nyata ya. Diambil dari kisah nyata. Ya. Nah, apa tuh? yang pertama apa nih? Ya, yang pertama itu The Exorcism of Emily Rose. Jadi film ini kisahnya itu ya, kisah film ini tentang pengusahaan setan di gadis bernama Emily Rose. Tapi Emily Rose itu hanya nama filmnya aja. Jadi nama gadis wanita asli ini adalah Annalise Michel. What I care about is telling Emily Rose's story. Holy Church venerates thee as her guardian and protector. To thee, the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore the God of peace to crush Satan beneath our feet, that we may no longer retain man's captivity. Emily, can you hear me? For the glory of God. Nah, Annalise Michel ini katanya kisah dia itu direbutin oleh 5 roh jahat. Anjing cantik. Jadi 5 setan nih ingin menguasai tubuh seorang Annalise Michel. Jadi siapa nih yang dapat nih di antara setan-setan itu? Mereka lawanan di dalam tubuhnya. Udah dipanggil tuh pendeta atau pastor atau pokoknya pengusir setan ya. Sebanyak 67 kali. 67 kali di rukiah gitu. Iya, di exorcism ini. Itu gila banget. Iya, 67 kali anjir. Itu sekali aja udah capek ya. Nah, ini 67 kali. Annalise Michel ya wafat pada tahun 1976. Itu gara-gara itu. Jadi gara-gara dia udah keseringan kerasukan. Nah, gara-gara kerasukan ini dia jadi kayak apa ya? Pas sadar tuh dia udah gila sendiri. Filmnya sendiri itu dibuat pada tahun 2005. Oh, baru. Ya belum lama banget lah ya, 15 tahun yang lalu. Tapi kejadian ini udah tahun 70-an. Oke, nextnya apa tuh? Film kedua. Film Film kedua itu tentang nama filmnya nih ya, Rumah Kentang. Jadi rumah kentang itu ada keluarga lagi ini bukan masak kayak rebus kentang gitu. Rebus kentang. Yang gede banget tau lo. Yang kayak kuali. Iya, kuali gitu. Gede gitu. Iya, lagi gitu kan emaknya. Terus anaknya masih kecil kan. Nah, dia tuh lagi main-main nggak sengaja masuk ke dalam kuali itu. Waduh. Nah, terus nggak lama dari situ terus ada keluarga baru nih yang pindah ke rumah itu. Oh, jadi rumah ini dijual, ya kan? Pindah, orang baru masuk. Sering mendengar suara anak kecil menangis, sama sering cium bau kentang itu. Jadi kesana nih arwah si anak kecil nih masih ada lah di rumah itu ya. Masih sama kentang-kentangnya juga. Habis itu kan dia kecebur ke kuali. Iya. Ya itu kan? berarti kerebus hidup-hidup. Waduh. Nah, ini nih dengerin orang baru pindah ke rumah nih, ada lagi nih film yang kayak gitu. Apa tuh? Namanya The Amityville. Namanya keren sih. Jadi Amityville ini sebuah kota di New York, Amerika Serikat. Nah, apa sih yang bikin ini serem dan ini kisah nyata ya? Itu kenapa gitu? Kenapa rumah ini serem? Jadi ada sepasang suami istri nih. Namanya itu James Brolin sama Megan Kidder. Jadi James Brolin sama Megan Kidder ini sepasang suami istri. Nah, dia beli rumah lah di Amityville. Pas dia pindah awal-awal belum kenapa-napa yuk. Hari makin hari mereka mulai diganggu oleh roh-roh jahat yang mengancam nyawa mereka. Jadi udah digangguin tapi mau nyelakain. Jadi bukan cuman doang. Bukan kayak nongol-nongol jelas gitu. Ini yang sampai kayak bisa aja lah lemari kebanting atau pokoknya yang udah bisa terbang. Iya gitu-gitu. Kayak paranormal activity ya. Dan ada tampakannya juga. Nah, akhirnya kan ya mereka nggak kuat dong tiap hari kayak gitu. Jadi 28 hari sepasang suami istri ini tinggal di rumah itu. Habis itu mereka pindah lah. Iyalah. Nah,
kenapa rumah itu berhantu? Kenapa? Jadi mereka ini belum tahu nih sebenarnya rumah second ini itu bekas adanya pembantaian 6 anggota keluarga oleh kepala keluarganya itu sendiri. Pokoknya jadi kepala keluarga nih ngebunuh 6 anggota keluarganya yang di dalam rumah itu. Jadi udah disiksa, dibunuh ya. Ya wajar aja dong, abis disiksa dibunuh pasti ada arwah-arwah yang gentayangan, roh-roh jahat lah. Nggak terima, mati penasaran ya kan. Akhirnya rumah itu jadi serem. angker. Film keempat, jadi tuh filmnya, lo tau jalan ini nggak sih arah ke Bandung, Cipularang, Jakarta Bandung, kilometer 97. Oh iya tol Cipularang. Iya. Tahu. Lo ada satu keluarga gitu kan, mau ke Bandung. Nah pas di jalan tol itu, pas banget anaknya mau kencing di kilometer 97. Oh berarti di kilometer 97 ini mereka berhenti. Melipir lah, karena anaknya mau sipip. Pipis kan, nah terus pipis kok tapi kayak orang tua yang ngeliat tuh kayak anjing kok lama banget anak gua gitu kan. Nah terus gak lama masuk jalan, pas nyampe Bandung di hotel anaknya mau diajak kemana-kemana tuh kayak diem doang Oke, kayak kayak nggak kemudian gitu. Kayak bukan dia lah. Iya kayak bukan dia lah, ini anak gua kenapa nih. Akhirnya cuma berapa hari di situ, kalau nggak salah sehari 2 hari doang deh. Pas balik ini baliknya maksudnya balik mau ke Jakarta lagi. Oh ya, tapi pas balik di mobil anaknya nggak ada. Waduh. Anaknya nggak ada. Pas dicari ke kantor polisi ternyata anaknya di kantor polisi. Jadi selama ini yang dia bawa tuh anak jin. Anjing. Gila itu berarti mereka liburan sama Anak jin. Anjir. Tapi menyerupai anaknya anjing banget. Oh jadi setan nyamar gitu ya. Nggak, lo ngebayangin nggak sih, anak kecil kan biasanya kalau misalnya masih kecil dimandiin kan. Nah, ini anak setan anjing. Bukan cuma mandiin yo, lu tidur bareng setan, makan bareng setan. Lu bayangin itu. Nggak, gue sih jadi orang tuanya gue parno sih lewat situ. Iya lah. Gue mendingan cari jalan lain lah. Itu hilang kemana ya? Nggak ngerti gue, mungkin nyasar terus nembus-nembusnya mungkin di tol lagi, polisi nemuin mungkin. Nggak tahu sih, nggak ada penjelasannya sih, tapi gue tahu sih gitu. Nah, akhirnya dari kisah ini dijadiin film. Ini setan hebat juga loh, bisa bertahan 2 hari di tubuh apa? Kayak ngejelma gitu kan di sana. Iya. Berarti dia kuat loh. Wah, jin kan? Ya kuat dong berarti. Menyerupai manusia. Iya, berarti ya kan setahu gua kan setan kalau udah Jadi kan nampakin biasanya diri aja tuh udah dia tuh gitu. iya buat ngeluarin tenaganya buat dia sendiri tuh susah. Nah, dia jadi anak kecil Dalam berhari-hari, nggak berhari-hari, 2 hari ya? sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Serem juga. Nah, Dan nextnya apa nih next? Film yang terakhir ya. Film yang terakhir itu namanya The Exorcist. Kalau tadi kan The Exorcist of Emily Rose. Nah, ini pengusiran setan. Oh, berarti menceritakan gimana cara pengusiran gitulah. Sebenarnya lebih tepat menceritain seseorang, sama sih mirip-mirip Emily Rose lah. Mirip si Tapi kalau Emily Rose itu kan satu orang doang ya. Ya, ini juga sama sih di rumah, dalam sebuah keluarga. Tapi yang bikin beda, kalau analis Michelle kan emang udah ada nih 5 roh jahat yang ngincer tanpa sebab, ya kan? Kalau ini ada sebabnya. Jadi film ini diperanin oleh orang yang bernama Linda Blair. Jadi Linda Blair ini memerankan wanita yang bernama Regan. Jadi di kisah nyatanya ini orang ini bernama Regan yang ngalamin kejadian ini. Film ini dibuat pada 1973. Jadi kalau The Exorcism ini bisa terjadi karena anggota keluarga terutama Regan itu main Ouija board. Oh. Nah, kalau kalian tahu nih papan Ouija tuh Ouija board itu game yang jadi kesannya itu mereka tuh kayak ngundang setan gitu. Kayak main-main ya, ada siapa aja di sini sama tangannya ditaruh. Dan kalau emang ada jawaban, tangannya itu gerak sendiri. Nah, akhirnya ya mereka nakal lah nih si Regan sama keluarganya. Nyobain main Ouija board di rumahnya sendiri. Tapi Ouija gondrong. Jadi mereka niatnya mau seru-seruan, tau-tau jadi serem. Jadi kesannya kayak mengundang setan ke rumah itu. Iya sih. Dan setannya ini yang jahat, yang iya, jadi bukan sekedar nampakin lagi lah, pokoknya mau nyelakain yang yang udah sampai ngerasukin orang-orang ini. Berarti bahasa kasarnya kalau misalnya lu isengin gua bisa isengin lu. Nah, ini disengaja berkali-kali lipat daripada kita iseng main Ouija doang. Jadi The Exorcism itu awalnya dari novel.
Oh. Nah dari novel. Abis itu dibikin film. Diangkat jadi film karena ya mungkin menarik lah ya. Iya sih. Dan emang The Exorcism ini dapat dulu sempat dapat penghargaan film horor terbaik lah pada masanya. Sekarang kalah sama Conjuring. Conjuring. Oke, tadi itu saja ya. 5 film horor yang berasal dari versi Opa aja itu seram dan ada kisah nyatanya. Yoi. Itu makanya kita ambil. Tapi gue paling serem, lo paling serem apa nih? Film apa? Kalau gue sih yang analis Michelle Emily Rose. Oh, itu paling serem. Soalnya menurut gue gila lu 5 itu jin ya? 5 setan jahat, bukan setan doang ya. Si setan kan ada yang cuma iseng, ini yang jahat ngerebutin satu badan. Terus gak kelar-kelar gitu, kayak gak ada ujungnya sampai akhirnya dia meninggal. Jadi jatuhnya kesiksa gitu. Kesiksa itu hidup dia gimana rasanya yuk, lu bayangin aja. Tapi kalau gue mikirnya yang deket, jadi kita kan Indo ya. Oh karena di Indo. Iya, di Indo. Gue mikirnya kan serem juga ya. Rumah Kentang sih yang serem sih. Rumah Tang serem. Iya, maksudnya tragis aja. Oke guys, jadi itu aja dulu. Jangan lupa Untuk apa yuk? subscribe, like, share, and comment. Hanya di Opa aja. Obrolin. Apa aja? Yo yo.